gue menganggap remeh banget sih petualangan bersama mereka gitu. Kayak itu tuh nggak ada apa-apanya di hidup gue. Dan ternyata setelah mereka nggak ada, itu Frieren baru bisa merasakan, ternyata sebegitu berharganya ya, walaupun itu cuma sebentar doang di hidup gue. Yo minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini kembali mereview anime yang sudah gue tonton. Dan sesuai dengan judul dari videonya, dan ini anime gue sebutin di review gue yang sebelum ini, yaitu si anime Kusuria. Nanti linknya gue kasih di sini, salah, di sini. Anjir, udah beberapa episode masih aja salah mulu ya. Nah, anime yang mau gue bahas yaitu Sousou no Frieren. Nah, ini nih anime besar yang gue review akhirnya. Jujur aja, gue sebenarnya kalau nonton anime yang hype banget model kayak gini, Frieren gitu ya, yang bagus, yang rame gitu pas masanya, gue sebenarnya kurang suka. Karena apa ya, nggak tahu, memang kurang demen aja secara feel-nya kalau terlalu hype. Jadi pas hype-nya udah nggak terlalu yang gimana banget, lalu gue mulai nonton. Dan memang ketika gue mulai menyicip-nyicip sampai akhirnya gue selesain si Frieren ini, ini anime sih gila coy, bagus banget. Dan sangat, apa yang menurut gue, tidak heran anime Kusuria itu bisa di bawah bayang-bayang Frieren lah. Mungkin kalau Kusuria tampilnya di season yang beda dengan Frieren, itu udah pasti jadi top 1. Cuma sayangnya ya, Frieren ini memang sebagus itu, jadi sangat sulit untuk dikalahkan lah. Menurut gue untuk berapa tahun ini ya, Frieren ini bisa dibilang salah satu yang paling bagus. Ya kita langsung aja ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, dan di sini kita mau bahas Frieren bukan Kusuria gitu ya. Jadi anime ini totalnya itu ada 28 episode, dan dia itu rilisnya di musim gugur tahun 2023, alias sudah dekat-dekat akhir tahun 2023 gitu ya. Dan karena dia 28 episode, otomatis dia baru kelar itu sekitar bulan Maret kemarin. Kemudian studio yang membuatnya adalah Madhouse ya. Sudah tidak heran lah ya kalau anime garapan Madhouse ini biasanya bagus. Tapi ya apakah dia akan membuat season keduanya? Kita tidak tahu. Dan tentu saja Madhouse ini memang sangat terkenal, yaitu ya bikin season pertamanya doang. Season keduanya jarang lah yang setahu gue dia bikin gitu. Dan Madhouse ini udah banyak pegang anime-anime yang terkenal ya, yang bagus gitu. Kemudian genre dari animenya ini, si Frieren, yaitu ada adventure, drama, dan juga fantasi. Wah, ini tipikal yang sepertinya akan menarik, santai, ada petualangan dengan pertarungannya dan lain-lainnya gitu. Dan tentu saja itu adalah benar. Oke, kita langsung aja mulai cerita dari anime ini ya. Jadi, pada suatu ketika, kita sebut aja Heroes Party ya. Gue pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit di review ini karena jujur aja ketika mau ditranslate ke bahasa Indonesia itu susah. Jadi ada sebuah hero party itu dibentuk untuk mengalahkan Raja Setan gitu ya. Kemudian di hero party ini itu ada 4 orang, yaitu Himmel sebagai emang hero-nya, kemudian ada Hater itu sebagai priest atau pendeta, kemudian ada yang namanya Aizen, ini dia sebagai warrior-nya, tapi dia ini dwarf ya. Kemudian terakhir ada si Frieren itu sendiri sebagai penyihir, dan dia ini seorang elf. Nah, isiannya 2 manusia, 2 dalam tanda kutip bukan manusia nih. Jadi ya bisa dikatakan, ini susunannya menarik, dan mereka berpetualang bersama-sama, dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan misi itu yang kurang lebih sekitar 1 dekade lah, alias 10 tahun gitu. Dan mereka merayakan akhirnya nih kita nyelesain bersama-sama, ini misi yang penuh kenangan lah buat kita berempat. Tapi sayangnya Frieren tidak menganggap itu sebagai sebuah kenangan yang menarik bagi dirinya. Ini di awalnya. Kenapa? Karena Frieren ini sebagai yang berasal dari ras elf, itu tuh umur hidupnya panjang banget coy. Dan petualangan bersama Heroes Party ini tentu aja cuma kayak secuil doang coy. Yang dimana kayak ini mah bentar doang udah lewat, gue nggak berasa apa-apa gitu. Dan setelah tadi yang dia dari Heroes Party itu ya, itu misinya udah selesai dengan Raja Setan dan penghargaan segala macam, bubar gitu kan akhirnya. Dan Frieren itu kembali ke kehidupan rutinitasnya. Apa sih kehidupan rutinitas Frieren? Jadi dia itu selama tidak di Heroes Party itu memang berkeliling ke seluruh penjuru pulau. Bukan pulau sih, kalau di anime bilang kontinental ya, kalau gue mungkin bilangnya ke seluruh penjuru dunia yang ada di dunianya situ lah. Itu tuh dia mencari berbagai macam sihir gitu loh. Entah sihir yang wah banget ataupun sihir yang kayak temeh. Bahkan di animenya itu ada sihir yang mengubah rasa anggur gitu loh. Lu bayangin aja, gue lupa mengubah rasa anggur atau membuat anggur gitu. Itu sihir yang kayaknya remeh-temeh banget, tapi ya kalau buat orang yang memang hobi
mengumpulkan sihir doang, ya itu menarik gitu loh. Dan buat Viren itu lebih menarik daripada pengalaman dia bersama Heroes Party. Pada awalnya seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata pas dia udah balik gitu ya, dia ketemu lagi dengan kawan lamanya, si Himmel udah tua, Aether juga udah tua, begitupun Aizen juga udah berumur gitu ya. Walaupun Aizen ini ya setidaknya umurnya sedikit lebih panjang dibandingkan Aether dan Himmel. Terus kemudian ya udah ngobrol-ngobrol, terus kemudian ya Himmel, Aether mati kan pada akhirnya, karena memang udah umur, udah tua gitu. Terus disitulah Viren baru merasa kayak, anjir, kok nyesel ya gitu. Kenapa gue dulu tidak menghargai waktu bersama mereka gitu. Kayak gue menganggap remeh banget sih petualangan bersama mereka gitu. Kayak itu tuh nggak ada apa-apanya di hidup gue. Dan ternyata setelah mereka nggak ada, itu Viren baru bisa merasakan, ternyata sebegitu berharganya ya, walaupun itu cuma sebentar doang di hidup gue. Dan dari situlah Viren mulai berubah. Viren juga mungkin bisa dibilang bersumpah gitu ya, bahwa gua ingin mengenal manusia lebih baik lagi, dan gue ingin membangun hubungan personal yang sangat baik lah dengan manusia. Gue nggak mau ada penyesalan seperti ini lagi. Dari situlah petualangan baru dia dimulai. Dan tentu saja petualangan barunya ini kembali melibatkan yang namanya Raja Setan. Jadi dia harus mengalahkan Raja Setan lagi. Sebenarnya di animenya belum terlalu dijelaskan detail banget ya, apakah sebenarnya ketika dia mengalahkan Raja Setan yang di awal, itu Raja Setannya udah mati atau belum. Kemudian dengan petualangan tersebut, si Viren ini juga dia berpetualang bersama dua orang lainnya, yaitu yang satu cewek bernama Fern. Dia juga penyihir seperti si Viren, dan Fern ini sebenarnya adalah anak angkatnya si Aether gitu. Dulu dia adalah anak yatim piatu yang terlantar ketika perang, dan si Aether kayak ya udah gua asuh dulu gitu, lu hidup bareng gua aja. Dan kemudian akhirnya dia bertemu dengan si Viren, ya udah Viren tuh yang mendidik si Fern lah menjadi penyihir yang hebat gitu. Kemudian ada satu anggota lagi yang bernama Stark. Stark ini dia adalah muridnya si Aizen. Aizen tuh mendidik dia dengan cukup keras lah gitu. Dan Aizen juga mengakui bahwa Stark ini luar biasa sekali. Tapi ya di awal ya Stark kelihatan kayak seperti nggak ada apa-apanya lah gitu, cukup pengecut. Cuma ya seiring berjalannya waktu, tentu saja karakternya dia ini akan berkembang. Jadi mereka bertiga, yaitu Viren, Fern, dan Stark, itu berpetualang bersama-sama untuk mengalahkan Raja Setan, dan juga di satu sisi mengembangkan skill-skill yang mereka punya. Ya si Viren walaupun udah jago gitu ya, dia memang udah terkenal, tapi dia terus juga mengembangkan kemampuannya, maupun menambah kemampuan-kemampuan remeh-temeh juga gitu. Begitu juga dengan Fern dan Stark yang terus berkembang menjadi penyihir dan juga warrior yang hebat gitu. Tapi di luar dari skillnya, karakternya mereka sendiri pun juga semakin berkembang lah istilahnya, menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi gitu, menjadi seorang pribadi yang lebih bagus lagi. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih yang mau gue review dari anime Viren ini? Untuk poin yang pertama, ketika membahas dari segi jalan ceritanya, itu tuh mungkin bisa dikatakan nggak ringan, tapi dibilang si paling berat banget jalan ceritanya juga nggak. Kenapa? Karena pembawaan dari setiap episodenya itu yang gue rasakan santai, nggak yang diburu-buru banget lah. Dan bener-bener setiap episodenya itu kalau lu perhatiin, itu mempunyai makna tersendiri. Makna tersendiri yang seperti apa? Makna yang didapatkan oleh si Viren gitu, atau bahkan mungkin ada momennya untuk Fern atau bahkan Stark gitu ya, kayak oh ini gua ada yang gua flashback dengan kejadian yang masa lalu mirip dengan kejadian yang sekarang, atau mungkin ini sebuah petualangan baru dan ini bisa gue jadikan lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih yang seperti itulah yang akhirnya secara pelan-pelan itu membangun karakter mereka gitu. Dan ya ini bener-bener kayak gue bilang, kalau buat Viren itu ada flashback. Gue tuh dulu ada begini loh sama para anggota Hero Party, dan sekarang gue mengalami lagi nih sama si Fern dan Stark. Tapi ya mungkin ada sedikit perbedaan lah. Dan kalau misalnya itu sebuah masalah, dan sebuah masalah ini udah pernah dihadapi dulu juga, gue sekarang udah tahu nih gue harus ngapain. Walaupun kadang ada beberapa kekonyolan Viren yang juga tetap saja dia tidak berubah. Apa misalnya? Yang dia masuk ke peti harta karun. Dia yakin banget ini peti harta karun, ternyata bukan. Untuk poin yang kedua, setiap karakter, entah dari Viren sebagai main karakternya, ataupun karakter-karakter lainnya, entah karakter sampingan atau karakter yang bisa dikatakan karakter utama seperti Fern dan Stark yang ngambil posisi juga cukup banyak di anime ini gitu ya, ataupun Hero Party yang sesekali juga ada muncul gitu dari ketika si Viren flashback, itu semua karakter-karakter yang gue bilang, menurut gue porsinya itu sangat pas sekali di anime ini. Dan bahkan bisa dikatakan apa ya, bahkan mungkin karakter-karakter yang tidak terlalu tersorot banget itu perkembangan karakter mereka itu ada gitu loh. Kalau mau contoh paling gampang apa deh, kalau tadi kan di poin pertama itu gue udah sempat menyinggung
Fern Stark sama si Fern itu memang ada perubahannya gitu kan, karena dari pengalaman dan lain sebagainya. Hater deh, ini agak spoiler dikit gitu ya. Hater ini kan diceritain di awal-awal dia kayak tukang mabok kayak gitu kan, pendeta tapi mabok. Nah, pas dia masa tuanya, dia berusaha untuk menebus hidupnya menjadi lebih baik lah, karena dia dapat bonus lah, dikasih hidup yang lebih panjang sedikit gitu loh, untuk bisa membesarkan Fern lah. Dan tentunya dia berusaha untuk tidak terlalu banyak minum, atau bahkan dia minum, seingat gua tidak minum lagi gitu loh. Ya, intinya dia ada berubahnya gitu loh. Jadi ya perkembangan karakter seperti kayak Hater ini aja tuh ada, dan begitu juga karakter lainnya lah. Nanti kalian juga kalau nonton bakal paham sendiri apa maksud dari poin gue yang satu ini gitu loh. Kemudian untuk poin yang ketiga, berdasarkan dari genre animenya ya, genre animenya kan berpetualang ya, ada drama, ada fantasi juga. Mungkin kalau orang yang umum ngomong berpetualang itu pasti adegan actionnya cukup banyak kan. Sementara di Frieren ini menurut gue proporsi antara action dan dramanya itu seimbang gitu loh. Nggak yang kebanyakan bertahun-tahun mulu lah. Dan drama-drama yang ditampilkan gitu loh, itu juga menurut gue menarik banget. Atau bahkan tidak perlu ngomong drama, mungkin hal-hal kecil yang ditampilkan di anime ini deh. Misalnya kayak mereka ngebantu warga lokal gitu, misalnya ngebersihin sampah, gue bantu bertani apa segala macam gitu lah. Itu tuh juga membuat jalan ceritanya tuh santai tapi enak gitu loh. Jadi lu nggak melulu kayak intens banget ya harus bertahun terus. Nggak, ada bagian chillnya juga, dan chillnya ini enak. Bahkan sebenarnya menurut gue scene bertahunnya itu intensnya itu bukan yang kayak nggak kayak gitu. Jadi yang masih yang menurut gua udah paket lengkap lah. Ini yang chillnya tuh bener-bener enak banget sumpah. Kemudian untuk poin yang terakhir, poin yang keempat, ini mengenai lagu opening dan endingnya. Ya ini sih lebih ke saya pribadi aja ya nggak apa-apa gue bahas ini gitu. Jadi openingnya ada 2, endingnya ada 2. Itu menurut gue enak, cocok banget buat anime ya. Bahkan khususnya untuk openingnya yang kedua. Biasanya opening kedua itu dari episode pertengahan lah ya, biasanya setelah episode 12-13 sampai ke akhir. Itu tuh menurut gue vibes-nya bener-bener masuk banget buat jalan ceritanya Frieren. Sumpah itu enak banget. Gue sih sangat memfavoritkan untuk opening keduanya itu sebagai best songnya untuk di anime ini. Oke, segitu aja review dari gua untuk anime Frieren ini. Ya mohon maaf kalau memang masih kurang atau apa gitu ya. Mungkin bisa memberikan komentar di bawah ini, nanti kasih aja komen kalian. Kalau memang ada saran, ada kritik itu ya apa-apa gitu ya. Tolong di like lagi lah, di share, di subs juga gitu channel gua supaya bisa lebih berkembang lagi dan gua bisa terus lebih termotivasi lagi untuk membuat review-review berikutnya. Dan juga untuk yang sudah pernah request di kolom komentar, sabar ya. Ini gua juga lagi ngebut nih. Siapa tahu kan dalam waktu dekat yang kalian request itu bisa gue review gitu, gue bikin satu videonya. Oke, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye bye.